Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair, selamat sore pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Dan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia, sehingga kita dapat bersua kembali di sore hari ini. Dan insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program istimewa ya, ini di setiap hari Senin sore pukul 3 waktu Indonesia Barat, yaitu di program edukasi. Baik pemirsa, jika dalam program edukasi sebelumnya kita sudah bersama dengan TK MTA di berbagai wilayah, sudah di wilayah Klaten, lalu itu juga sudah di wilayah Surakarta, di wilayah Karanganyar, dan saat ini kita sudah bersama dengan Bu Guru TK juga di wilayah Boyolali. Sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda semua bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Semangat ya Bunda ya. Iya. Kalau di TK itu biasanya mana semangatmu gitu ya Bunda ya. Iya betul. Baik. Nah kita akan memperkenalkan satu persatu ini ya, yang di sebelah kiri saya ini ya sudah ada Bunda Siti Maskanah SPD Sarjana Pendidikan selaku Kepala TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali. Bunda, kabar sehat ya, tadi sudah dijawab ya. Alhamdulillah sehat. Boleh diberitahukan bagaimana ini kabar siswa Ananda dan juga Bu Guru di sana, Bunda? Ya, alhamdulillah untuk kabar anak-anak kami di TK KBIT Cahaya Al-Quran Boyolali selalu sehat, dan juga Bu Guru, Pak Guru, karena kami ada Bapak Gurunya, kita juga selalu sehat, alhamdulillah. Mungkin bisa disapa juga Bunda, ini mungkin keluarga besar TKIT Cahaya Al-Quran yang sedang menonton, Bunda. Assalamualaikum untuk ayah bunda yang lagi mirsani televisi MTA, kami dari Cahaya Al-Quran mengucapkan selamat istirahat untuk mengikuti atau melihat di acara TV. Nah, semoga Bunda Yahanda, keluarga besar TK KP Islam Terpadu Cahaya Al-Quran Boyolali selalu sehat dan selalu maju terus. Amin. Amin. Selalu sehat dan maju terus. Seperti Bunda Titi yang alhamdulillah ini sudah hadir begitu ya di studio. Baik, di sebelah Bunda Titi ini sudah ada Bunda juga ini ya. Bunda Diah Puspitoningrat, betul ya, SE, selaku Kepala KB Ar-Royan MTA Sawit. Kabar baik juga ya Bunda ya, tadi sudah ditanya. Bagaimana ini kabar Ananda dan juga guru di sana, Bunda? Alhamdulillah kami semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Bunda-bunda juga makin semangat untuk membersamai putra-putri di KB Ar-Royan MTA Sawit. Alhamdulillah. Saat ini Bunda mungkin bisa disapa keluarga besar dari KB Ar-Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga bunda-bunda Ar-Royan, juga anak-anak Ar-Royan, selamat menyaksikan acara edukasi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin, insya Allah. Baik, ini sudah disapa oleh bunda-bundanya masing-masing. Ini sudah ada Bunda Diah dan juga Bunda Titi. Kita akan ke Bunda Titi terlebih dahulu ya. Baik, Bunda Titi, saat itu sempat mengalami kondisi pembelajaran saat masa pandemi. Tentu hal ini berbeda ketika pembelajaran sebelum masa pandemi yang saat itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bertemu gurunya langsung begitu ya. Tapi ketika masa pandemi harus harus belajar dari rumah, itu bagaimana kondisinya Bunda? Ya, alhamdulillah waktu ada pandemi ya, karena pembelajaran dilarang untuk bertemu langsung, maka untuk TK KP Islam Terpadu Cahaya Al-Quran melaksanakan home visit, melaksanakan daring, melaksanakan pembelajaran lewat WA ataupun video call, di mana anak juga antusias untuk mengikuti, dia semangat sekali. Apalagi kalau kita visit home ya, anak-anak kita kelompokkan di mana pembelajaran itu yang misalkan suatu daerah atau satu RT ada 3 atau 4 anak, kita kunjungi, kita melakukan pembelajaran di situ. Oh begitu. Dan alhamdulillah untuk orang tua murid juga
menyambut kita dengan bahkan kalau kita datang itu selalu mereka itu menyiapkan yang berbagai macam kayak makanan gitu sampai kadang kita juga menyampaikan tidak usah berlebihan karena kita sebagai guru itu sudah merupakan kewajiban untuk mendatangi karena ini musim pandemi dan larangan untuk bertatap muka dan kita batasin. Begitu antusias juga ya orang tua dan juga mensupport. Tapi mungkin orang tua juga sangat berterima kasih karena waktu itu masa pandemi kan mungkin kalau di sekolah-sekolah kan ini banyak orang tua ya yang mengajar pada anak. Kali ini Bu Guru justru menyempatkan untuk home visit, maka itu kebahagiaan juga begitu ya. Pelayanan ya. Alhamdulillah keluarga besar TKIT Cahaya Al-Quran ini. Dan saat itu kan home visit ya Bunda. Seminggu berapa kali saat itu Bunda? Kalau kita jadwalkan memang keterbatasan tenaga pendidik juga dalam 1 minggu kita dalam satu kelompok itu 1 kali gitu ya. Tapi setelah itu kita juga mengadakan lewat video call atau lewat WA untuk cara pembelajarannya. Jadi memanfaatkan ini ya teknologi juga ya, menggunakan video call, lalu WhatsApp juga. Baik. Nah, setelah itu saat melewati masa pandemi, pembelajaran di masa pandemi, dan saat diputuskan oleh pemerintah ini bisa 100% untuk masuk. Itu bagaimana respon anak-anak saat itu? Respon anak-anak bahagia sekali bertemu dengan guru. Kadang itu mereka juga menyampaikan ke orang tua murid, Bu kok nggak ke sekolah-sekolah kayak gitu Tapi setelah kita melaksanakan tapka alhamdulillah anak-anak selalu prokes. Kita juga sebagai guru harus mencontohi prokes harus selalu dilaksanakan dan menjaga jarak waktu pembelajaran. Dan itu anak-anak juga antusias sekali untuk mengikutinya. Antusias sekali untuk mengikuti. Baik, terima kasih nih Bunda Titi. Kita ke Bunda Diah begitu ya. Untuk pembelajaran di KB Ar-Royan sendiri saat ini kondisinya bagaimana Bunda? Saat ini alhamdulillah anak-anak juga sangat senang ya, sekarang kan sudah tatap muka. Jadi mereka sangat merindukan bunda-bunda yang ada di sekolah karena selama pandemi itu kita hanya lewat voice note, lewat rekaman yang misalnya cerita-cerita itu nanti kita ada tugas-tugas untuk anak-anak ya. Tugasnya itu untuk membangun kedekatan dengan orang tua. Jadi nggak melulu dengan bunda yang ada di PAUD. Jadi bunda yang di rumah juga ikut mengawal. Ikut mengawal. Ikut mengawal, nanti hafalannya juga biar nggak terlewatkan. Jadi nanti orang tua itu biar aktif untuk ikut mendongeng juga di rumah. Jadi kita yang bikinkan cerita, nanti kita share di grup seperti itu. Nanti orang tua tinggal membacakan saat anak mau tidur, itu kan lebih mengena ke anak pesannya seperti itu. Jadi seperti orang tua ini juga belajar menjadi guru gitu ya. Dia menjadi guru di sekolah. Baik. Untuk saat ini di KB Ar-Royan sendiri, ini model pembelajaran ini apa Bunda yang digunakan? Model pembelajarannya kita kelompok. Cuman metode yang kita gunakan itu kan kita menggunakan metode bercerita, metode bernyanyi, karena anak itu akan lebih memorinya itu lebih melekat ketika kita menanamkan karakter itu dengan lagu. Seperti cara membuang sampah itu seperti apa? Kalau kau lihat sampah, buanglah ke tempat Boleh sampah. Bunda, gimana lagunya? Kalau kau lihat sampah, buanglah ke tempat sampah agar lingkungan bersih dan indah. Seperti itu. Jadi anak itu nanti dia akan nyanyi sendiri. Jadi kalau kau lihat sampah, otomatis ketika anak melihat sampah, dia akan rebutan untuk memungut sampahnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyuruh anak untuk buang sampah. Tapi lagu ini mudah terngiang juga ya, Bun? Jadi kita banyak lagu untuk macam-macam karakter itu kita pakai lagu. Pakai lagu? Jujur, rajin, mandiri, itu semua ada lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Kalau untuk ini Bun, kata-kata ajaib ini kata juga? Ajaib kan minta tolong, terima kasih, seperti itu kan memang wajib nih. Kalau di anak usia dini itu yang ditekankan karakternya, akhlaknya, seperti itu. Ya baik Bunda Dia. Kembali ke Bunda Titi begitu. Jadi Bunda Dia dan juga Bunda Titi ini sudah bernyanyi tentang bagaimana kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk penanaman karakter sendiri di TKIT Cahaya Al-Quran ini bagaimana Bunda?
Alhamdulillah untuk penanaman karakter di TK KB Islam Terpadu Cahaya Al-Quran, kita juga membiasakan untuk kalau misalkan wudhu itu kita ajari untuk bersabar, untuk ngantri, itu juga menanamkan karakter, di mana kalau mungkin kita mengajari matematika dalam jangka waktu 1 bulan atau berapa bulan bisa ya, tapi kalau mengajarkan anak untuk bersabar, antri itu yang lebih susah, bertahun-tahun bisa juga itu. Nah, kalau untuk di Cahaya Al-Quran, karena kita menjadi PSP, di mana program sekolah penggerak, itu kita harus menggerakkan, digerakkan dan bergerak, itu harus dilaksanakan. Dan untuk kurikulum pun juga kita menggunakan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran itu berfokus pada anak. Dan jadi dari asesmen awal, seorang guru, kita sebagai guru semua harus mendiagnosis bagaimana sih karakteristik anak yang sebenarnya. Nanti disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah, dengan yang ada di lingkungan. Dan untuk pembelajaran kita tidak monoton bahwa yang membuat pembelajaran harus guru. Memang guru sebagai guru harus memfasilitasi, tapi untuk pembelajaran sendiri harus minat dan bakat anak tersebut. Minat dan bakat. Sebagai seorang guru berarti harus lebih mendalami dan mengetahui karakteristik masing-masing anak itu juga berbeda-beda ya. Berbeda. Tadi disebutkan bahwa TKIT Cahaya Al-Quran ini sebagai sekolah penggerak. Bagaimana awalnya itu bisa menjadi sekolah penggerak, Bunda? Untuk menjadi sekolah penggerak memang nggak semudah, karena kita sebagai yang di tes pertama itu kepala sekolah saya sendiri mengikuti beberapa tes, kita lewat SIM PKB, nanti kita tes di situ, tes akademik, dan nanti tes wawancara, dan nanti masih banyak rangkaiannya. Kalau saya ingat itu sekitar 4 kali yang dites itu. Setelah itu ditentukan bahwa ini lulus dan tidaknya juga lewat SIM PKB tersebut. Setelah itu pemerintah menentukan bahwa alhamdulillah untuk di Kecamatan Boyolali sendiri baru TK Cahaya Al-Quran yang menjadi PSP, program sekolah yang angkatan kedua. Tapi angkatan ketiga ini ada lagi 1. Alhamdulillah. Dalam 1 kabupaten ada 19 gitu. Kami ucapkan alhamdulillah, ini barokahullah, mudah-mudahan bisa menjaga amanah tersebut, bisa semakin maju dan menginspirasi, Bunda. Baik. Dan tadi sekolah TKIT Cahaya Al-Quran ini sudah menjadi sekolah penggerak. Tentu di sana juga ada berbagai program-program ya. Baik. Mungkin kita kembali ke Bunda Diah begitu ya. Untuk di KB Ar-Rayyan sendiri ini pasti ada program unggulan. Ada apa saja, Bunda, ini? Program unggulannya kita tahfidz juga. Tahfidz. Tapi kalau di KB Ar-Rayyan itu pelayanan yang jadi ini ya, unggulan kami itu pendidikan dari 0 tahun. Oh, bisa gitu disampaikan ini, Bunda, bagaimana di sana? Jadi kalau biasanya orang tua zaman dulu itu cah cilik kok di sekolah seperti itu, itu sebenarnya kalau kita semakin lama menunda untuk memasukkan anak ke dalam sebuah lingkungan sekolah, sekolah yang tentunya dalam tanda kutip itu ramah anak, itu semakin dini itu semakin baik. Karena dari usia 0 tahun itu kemandirian anak itu sudah terbentuk. Terus nanti kalau kita istilahnya dikenalkan untuk cara berdoa, untuk hafalan, itu kita kalau di sekolah setiap hari kita dengarkan murotal. Jadi nanti kita rekam suara seperti itu. Kalau pas kegiatan main anak-anak itu jadi dari pagi sampai sore itu yang didengarkan ya murotal seperti itu. Insya Allah itu akan lebih melekat di memori anak-anak. Gitu. Bagaimana? Iya. Dari kecil itu kalau 1 tahun misalkan Dek tolong buang sampahnya di mana, itu mereka sudah bisa jalan, sudah bisa masuk ke tempat sampah. Ya walaupun itu harus diulang terus karena kan memang pembelajaran itu harus mulai keteladanan. Terus nanti kita juga keteladanan, terus juga pembiasaan. Jadi pembiasaan yang di sekolah dan juga di rumah harus disamakan seperti itu. Bagaimana menjaga pembiasaan itu kalau di sekolah sudah? Kadang kan ada yang di rumah disupport, tapi kadang ada juga yang mungkin belum disupport. Kita selalu adakan komunikasi dengan wali murid. Jadi perkembangan anak itu masing-masing berbeda dan karakteristik anak itu berbeda. Jadi memperlakukan mereka pun juga tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan, baik.
kami mengajak ini ayah bunda yang berada di wilayah Boyolali, khususnya di Sawit ya, dan juga tadi ada KB Ar-Royan MTA Sawit dan juga ada TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali. Silahkan ini ayah bunda yang berdomisili di wilayah tersebut yang memiliki putra-putri dari usia berapa ini bunda? Kalau di kami juga karena ada KB-nya mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun bisa bergabung di TK, di KB, TK IT Cahaya Al-Quran Boyolali. Baik. Insya Allah dengan guru yang ramah, guru yang sabar. Baik, kalau tadi kan di TK IT Cahaya Al-Quran, kalau di KB Ar-Royan sendiri bunda dari usia berapa? Dari usia 0 tahun, 0 tahun. Kita memang ada kelasnya, jadi benar-benar ada pembelajaran ya untuk anak 0 tahun itu. Nanti juga ada kegiatan berdoanya, ada kegiatan dikenalkan dengan adab-adab seperti itu. Tapi mohon maaf untuk tahun ini kita close dulu untuk yang di bawah 3 tahun. Jadi yang 0 tahun. Yang untuk 0 tahun karena sudah penuh. Sudah penuh. Tapi ada juga nggak yang ya buka lagi yuk yang usia 0 sampai 3 tahun? Nanti harus ini dulu, maksudnya nitip dulu. Jadi nanti kan untuk tahun 2024, nah itu nanti akan diprogramkan lagi. Baik, ya ini dari KB Ar-Royan gitu ya. Baik, kalau untuk di TKIT Cahaya Al-Quran ini kembali lagi, ini sudah ada program terdekat apa ini yang sudah dilaksanakan bunda? Yang terdekat, program yang terdekat kita laksanakan kemarin, kita mengadakan program Akhir Usana, di mana situ juga gelar karya. Gelar karya itu dari berbagai kreativitas anak dan juga karena kita mengangkat pembelajaran itu ada P5-nya juga nggih. Apa itu P5? P5 itu program profil pelajar Pancasila, di mana kita harus mempunyai, karena PSP tadi nggih, pembelajaran itu harus kurikulumnya kurikulum merdeka dan pembelajaran juga terdekat dengan lingkungan dan dengan anak. Jadi kita kemarin mempunyai kebun ya, mempunyai kebun di mana kebun itu kita upayakan atau kita kelola untuk menghasilkan sesuatu dan akhirnya kita juga pembelajaran mengenalkan namanya makanan tradisional di mana makanan itu kita dari kebun sendiri. Oh, ada kebunnya ini bunda? Insya Allah di belakang, di samping sekolah. Ditanami apa saja ini bunda? Ya, kemarin ada singkong, terus ada pepaya juga, ada juga timun, buah-buahan. Kita kemarin sempat bikin lotis gitu, karena untuk proyek profil pelajar Pancasila. Wah, seru banget ini. Kami boleh ya Bu ke sana untuk bikin lotis? Boleh. Silakan. Itu berarti kalau tadi ditanamin singkong, lalu apa lagi benar? Ya, ada singkong, ada pepaya, ada markisa. Tapi yang kemarin kita pakai P5 itu dari markisa, di mana markisa jumbo yang tumbuh kembang di depan sekolah kita, di dekat apa namanya kantor itu sampai menjulang tinggi sampai di ini di atap sekolah itu buahnya yang besar, makanya kita angkat menjadi P5-nya itu. Jadi pembelajaran di mana anak-anak itu benar-benar dari mulai penanaman, dari nanti perawatan, dari nanti mengupas dan membuat produk manisan markisa jumbo. Baik, dari sekolah, oleh sekolah, untuk sekolah. Baik, ini seru sekali. Baik, nanti kita juga akan lanjut ini dengan bunda yang di KB Ar-Royan, juga TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali begitu. Mungkin kita tahan dulu sebentar bunda, kita akan lanjut di sesi berikutnya begitu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di edukasi setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di program edukasi dan juga bersama dengan narasumber kita sudah ada Ibu Diah Puspitodingrat SE selaku Kepala KB Ar-Royan MTA Sawit dan juga ada Ibu Siti Maskana SPD selaku Kepala TKIT Cahaya Al-Quran Boyolali. Baik Bunda, ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Kita kembali ke Bunda Diah begitu, dan bagaimana sih Bunda membangun kedekatan dengan anak dengan guru ini di sekolah? Anak-anak itu paling senang kalau didengarkan pas cerita. Jadi bukan dari kita yang hanya melulu menyampaikan sebuah tema, jadi kita
menanyakan kabar anaknya gimana, ada yang sedih nggak hari ini, ada yang nangis nggak hari ini. Jadi kan kalau sedih itu kenapa? Jadi mereka kan merasa diperhatikan gitu. Dan nanti kan anak-anak itu nanti juga akan bercerita satu-satu. Jadi bergantian ya kalau mau bercerita, itu juga ada lagunya kayak gitu. Jadi nyanyi terus pokoknya kalau di PAUD itu bahagia tok isinya. Bahagia. Awet muda. Iya, makanya guru-guru TK tuh awet muda ya, karena bahagia gitu. Baik, mungkin apa saat itu anak-anak gimana ceritanya saat itu? Ya, kadang ada yang gimana? Bunda, aku tadi dimarahin sama ibuku gitu. Loh lah kenapa? Biasanya kan pagi-pagi kadang pinjam HP. Jadi kalau main HP itu boleh, cuma ada waktunya gitu. Terus nanti anak-anak kan masih rebutan kalau ingin didengarkan seperti itu. Jadi kita ada waktu tersendiri untuk mereka. Jadi kadang waktunya pulang itu juga mereka malah asik main, nggak mau pulang padahal udah sore, udah dijemput, udah ayah ibunya capek gitu ya. Tapi pengennya di sekolah gitu. Betah dengan gurunya ini ya. Kalau cerita bahagianya apa gitu Bunda kalau anak-anak? Maksudnya ya biasanya habis jalan-jalan atau aku kemarin sama ayahku ke sana loh Bunda kayak gitu. Baik. Kita selalu menghimbau ke wali murid itu menyediakan waktu yang yang quality time gitu, quality time untuk bersama dengan anak. Misal katakanlah anak ingin ikut membantu mencuci piring seperti itu kan sebenarnya sepertinya kayak hal yang sepele gitu. Tapi kalau kita menghalau mereka untuk ikut andil dalam kegiatan itu, nanti sampai besar kita juga malah repot sendiri untuk nyuruhnya kan seperti itu. Jadi kalau masih sejak usia dini mereka diperbolehkan untuk ikut serta membantu kita kayak gitu. Jadi siapa yang hari ini sudah membantu ayah dan ibu di rumah kayak itu aku gitu. Tapi mereka senang banget sudah bisa membantu. Jadi nanti mereka loading kan, aku mau ngewangnya apa ya gitu. Aku melipat selimut Bunda. Aku jagain adikku Bunda gitu. Iya baik. Biasanya kan kalau misalnya anak-anak ini kan rasa ingin tahunya tinggi ya Bun. Ingin mencoba juga seperti misalnya pengen ke dapur mungkin bantuin ibunya masak. Tapi kan kadang orang tua tuh ada kekhawatiran gitu. Kalau ada yang pecah atau apa ya itu dihindarkan yang dari jangkauan anak-anak misalnya kan piring yang plastik kan ada, jadi kita bagi gitu loh. Jadi mereka akan mengerti mana sih barang yang berbahaya, mana yang tidak, seperti itu. Sama mungkin mencuci piring kan juga ada khawatir ya nanti pecah atau bagaimana. Berarti kalau orang tua juga mau mengedukasi anak mungkin tadi bisa disampaikan juga ini piringnya yang plastik-plastik aja. Karena dibiasakan untuk mencuci. Jadi mereka kan tahu kenapa kok saya dilarang untuk memegang yang ini katakanlah seperti itu. Jadi itu harus dimengertikan dengan mereka. Jadi kalau cuma dilarang tok kan mereka malah penasaran kan. Tetap dimengertikan dimengertikan. Kenapa Bunda melarang ternyata seperti ini. Alasannya apa? Itu alasannya anak kan kalau sudah tahu alasannya insya Allah mereka paham ya ikut gitu. Kalau cuma dipaksa itu mereka pasti berontak kan. Baik Bunda Diani dari KB Aroyan gitu. Begitu luar biasanya ya Bunda membangun kedekatan dengan anak-anak dan juga bagaimana bahasanya tuh menghimbau orang tua begitu ya untuk bagaimana selalu dekat dengan anak. Tadi ada meluangkan waktu untuk quality time gitu. Terima kasih Bunda Dia. Mungkin ke Bunda Titik kembali nih ya. Apa program yang mungkin bersinergi nih dengan orang tua bekerja sama itu Bunda kalau di tempat kami ya kita selalu bersinergi dengan orang tua, terbukti dengan suatu contoh orang tua mempunyai usaha pelihara bebek ya. Nah, dan ada telurnya, dan kita untuk pembelajaran anak karena ini pembelajaran juga dekat dengan mereka di sekolah, juga dekat dengan orang tua ya. Kita panggil untuk menjadi narasumber dengan praktek baiknya, maksudnya dengan action langsung. Bagaimana sih cara membuat telur puyuh, telur asin ya. Maaf, telur asin tadi ya. Itu diproduksi nanti juga dari mulai numbuk batu bata, sama pencampuran air, sama pakai garam sampai telurnya nanti dicuci, sampai direndam, sampai nanti menghasilkan kita tunggu sampai 10 hari waktu itu 10 hari nanti hasilnya juga anak-anak yang merasakan sampai itu
apa namanya merebusnya itu itu namanya kalau di tempat kita kelas orang tua, di mana kelas orang tua kita kasih kesempatan untuk belajar atau mengajari anak-anak yang ada di sekolah dan juga yang dia sebagai petani juga kita minta tolong untuk mengajarkan bagaimana cara bertani itu karena kita punya lahan tadi dan juga ada yang orang tua mempunyai kreativitas pembuatan bros mereka juga kita untuk belajar bersama dengan anak-anak membuat bros tersebut gitu. Jadi ini juga bekerja sama dan juga memanfaatkan ini ya apa yang mungkin orang tua punya usaha apa ini silakan untuk membagikan ilmunya dan praktek langsung tadi ya Bunda. Praktek langsung Bunda. Ke sekolah, baik. Apa sih Bunda tujuan dari program tadi apa? Kelas orang tua. Tujuannya satu, kita mendekatkan juga antara anak, guru dan orang tua. Kedua juga nanti insya Allah ke depannya tidak menutup kemungkinan anak-anak itu mempunyai kegemaran sendiri suatu contoh bisa kadang mengikuti jejak orang tua di mana pembuatan telur asin kan enggak semudah atau sekarang banyak berusaha dengan telur asin banyak yang sukses gitu itu tujuannya mengajari anak yang entrepreneur juga untuk berusaha wirausahaan yang mendidik dari anak didik kita. Dan juga kita melaksanakan cooking class. Cooking class memanggil narasumber dari dari pizza kita panggil di sekolah untuk belajar langsung membuat pizza. Anak-anak juga dengan antusiasnya senang sekali untuk belajar. Jadi biasanya nih pizzanya yang ke sekolah, tapi ini biasanya sekolah yang ke pizza gitu. Ini beliau datang. Beliau datang dibikin beliau saya panggil ke sekolah untuk praktek pembuatan sampai mengopen sampai nanti kasih topping gitu. Anak-anak senang sekali. Jadi programnya banyak insya Allah. Baik. Ini kalau untuk cooking class sendiri ini aspek-aspek apa sih Bun yang kena gitu? Maksudnya yang kan untuk pembelajaran juga anak sudah mengenal berbagai macam makanan, aspek perkembangannya jelas. Untuk emosionalnya dia, sosmnya dia kedapat, seninya juga dapat. Seni untuk membuat pizza itu ada topping gitu kan seninya beliau Terus nanti untuk motoriknya juga bisa, motorik halusnya juga bisa. Kalau pizza banyak aspek yang didapatkan insya Allah dari seninya, dari sosmnya, kan dia harus sabar untuk membuatnya itu. Seninya dia harus kreativitas yang dia buat tadi. Kreativitas yang dibuat. Baik. Tadi ada orang tua mengajar. Iya, kelas orang tua. Kelas orang tua. Kelas orang tua. Lalu ada cooking class juga ya Bunda ya. Baik, ini di TKIT Cahaya Al-Qur'an gitu. Kita ke Bunda Dia begitu. Kalau untuk cooking class di sana, ini apa saja Bunda yang saat itu pernah dibuat? Kita membuat itu donat. Jadi kalau kita pas bikin donat itu kan motorik halusnya anak itu kan juga bisa kan gitu. Terus nanti ada juga bikin jus. Bikin jus. Jadi anak nanti kan misalkan temanya itu kan buah itu kan bisa. Nanti jus alpukat, jus apa yang sukanya anak-anak gitu. Jadi anak kan penasaran ya. Di rumah biasanya kan nggak boleh ya pegang blender itu. Jadi kalau di sekolah malah monggo. Jadi anak itu kita memberikan fasilitas yang dibutuhkan anak itu. Kemarin kita juga outing class ke Wonderland itu di Luas Gentan itu kan. Biasanya kita ada renang juga. Renang itu kan nggak yang mandi bola. Ada sih bola, cuman nggak yang banyak gitu Di sana kan anak-anak bisa leluasa. Ini wahananya kan juga luas. Ada juga kelas memasaknya di situ, kita menghias donat. Terus wahananya apa saja Bunda di sana selain? Yang itu kan di mandi bolanya aja. Tapi sebelum mandi bola kan ada edukasi untuk yang bikin origami, terus di situ nanti juga anak-anak senam, terus anak-anak juga dilatih keberaniannya untuk siapa yang berani menjawab pertanyaan kayak gitu. Jadi mereka saling berebut, berebut untuk tampil gitu. Berarti di sekolah ini juga dilatih tentang kepercayaan diri kepercayaan diri memang Terus kalau tiap hari di Aroyan itu juga sholat duha itu, insya Allah anak-anak kalau
tepuk wudhu itu langsung iya. belum selesai tepuk itu sudah antri mau wudhu kayak gitu. Dari kecil kalau sudah kenal pembiasaan yang seperti ini, insya Allah nanti generasi kita ke depan insya Allah. Selain bernyanyi tadi ada juga tepuk-tepuk ya, baca Bismillah gitu udah. Sambil tepuk wudhu namanya. Tepuk wudhu gitu. Bismillah. Nggak dinyanyikan Bun? Nggak usah ya? Nanti nyanyi terus acaranya. Baik. Tadi kan cooking class juga. Kembali lagi nih ke Bunda Diah ya, Bunda, biar ganti-ganti gitu. Kalau di TKIT Cahaya Al-Quran ini apakah ada anak yang mungkin awalnya tidak suka sayur ke sekolah, jadi ada makan dan sebagainya jadi suka sekali dengan sayur? Ada. Itu begini bilangnya. Waktu anak-anak kita tidak suka sayur sama sekali, dan bahkan kalau makan itu selalu kering gitu nggih. Tapi di sekolah kita memang mengadakan makan bersama, dan itu setiap hari. Kita memang kalau untuk masak sendiri kita belum bisa nggih, karena keterbatasan tenaga kita. Jadi di TK kami KB dengan KB itu ada 5 guru. Jadi untuk masak sayur atau masak makanan yang dimakan anak-anak itu kita catering. Dan itu saya jadwalkan paling tidak 1 hari itu harus ada sayurnya. Dan itu memang anak-anak selalu menolak yang belum bisa nggih, selalu menolak. Jadi saya tanyakan orang tua dulu, siapa sih yang kiranya ya nggak suka sayur gitu nggih. Akhirnya kelihatan dan nanti saya deketin Bunda. Nanti saya deketin, Dek, kenapa sih sayur ini gini? Saya ceritakan bahwa sayur itu menyehatkan. Saya ceritakan banyak gitu. Terus akhirnya aku tuh nggak mau Bu Titi, aku nggak suka gitu nggih. Akhirnya saya nggak coba sedikit aja. Akhirnya terus lama-lama itu mereka suka nggih. Apalagi kalau ada sayur bayam gitu nggih. Itu anak-anak suka banget. Alhamdulillah bisa menghabiskan apa yang menjadi jatah mereka. Jadi favorit ya Bunda. Jadi alhamdulillah yang sekolah itu dari wortel, sayuran wortel, sayuran apa itu mereka jadi suka. Itu semua juga harus seorang guru mendekatkan kepada anak-anak. Mana sih kasih dorongan, mana sih yang nggak suka sayuran gitu. Itu pentingnya pendidikan anak usia dini ya Bunda ya. Kan ada pro kontra juga, tidak perlulah menyekolahkan anak. Itu sebenarnya bagaimana itu? Kalau menurut saya perlu banget, penting banget. Karena apa? Kalau apalagi seorang orang tua yang sibuk ya, anak mungkin sama nggak ada pendidikan, ya mungkin ada sih, nggak mungkin orang tua nggak ini ya. Tapi lebih baiknya, lebih bagusnya untuk pembelajaran anak anak usia dini itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu merupakan golden age ya, namanya. Usia kemasan ya. Yang masuk itu memori jangka panjang gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus hati-hati dalam penyampaian, dalam bicara, apapun tingkah laku kita harus benar-benar seorang guru harus perhatikan. Baik. Karena ini sangat berpengaruh gitu ya. Iya, betul. Terima kasih nih Bunda Titi. Mungkin ke Bunda Diah kembali. Sama ini, seberapa penting sih pendidikan anak usia dini ini bagi anak-anak Bunda? Sangat penting ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau jenengan itu memasukkan di usia yang lebih tinggi itu sebenarnya telat gitu loh. Telat dalam artian mereka kan telat bersosialisasi. Kalau anak yang usia-usia 3 tahun, 2 tahun itu kan egosentrisnya tinggi. Kalau kita tidak menanamkan dari awal konsep berbagi itu seperti itu kan nanti akan makin sulit menanamkan pada anak-anak seperti itu. Jadi akan lebih mudah sedini mungkin mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jadi nanti akan istilahnya kemampuan sosial emosional itu akan meningkat seperti itu. Karena kalau di rumah kan sendiri mungkin sama orang tua apa-apa bisa dan bisa. Memang orang tuanya bisa memberikan stimulasi ya untuk motoriknya, untuk agamanya, tapi untuk sosialnya itu kan yang tidak bisa didapatkan di rumah. Karena kalau di sekolah yang kondusif itu betul sekali. Ada kalanya mungkin antri, lalu berbagi, kesabaran, percaya diri juga ya, karena kan harus kadang-kadang tampil di depan dengan teman-temannya gitu. Baik, untuk di sekolah ini juga bagaimana penanaman adab dan akhlak Bunda? Karena kan saat ini begitu, ya yang seperti kita tahu ya, begitu merosotnya begitu. Bagaimana menanamkan adab dan akhlak begitu, atau ketauhidan mungkin sejak anak masih kecil begitu, Bunda.
Jadi kalau sholat, sebelum sholat itu selalu kita pahamkan ke anak-anak ya, kita mau ngapain gitu, mau sholat mau menghadap siapa, menghadap Allah. Kalau sholat kan yang khusyuk, biar apa? Biar disayang Allah. Jadi anak itu nggak terpaksa melakukan seperti itu. Jadi mereka, ya memang kalau anak usia dini kan memang ada yang kadang nanti jagongan. Udah mau sholat jagongan kayak gitu. Sudah tenang saja, ada malaikat yang nyatet siapa kan gitu. Jadi mereka akan kenal, oh kalau saya berbuat baik malaikat rokib yang nyatet gitu, yang nanti kalau Gojek nanti malaikat atid seperti itu. Itu kan akan lebih mudah ditangkap anak. Jadi kalau makan, minum, duduk pakai tangan kanan, dikongkon masih anak itu nggak mau. Jadi kalau kita pakai lagu, pakai seperti itu, mereka itu nggak merasa disuruh gitu. Nanti malah ngajari sama orang tuanya, lah takdob loh. Pasti orang tuanya kan kena ya. Cuma mereka nyanyi-nyanyi terus itu anak-anak nanti. Orang tuanya diingatkan insya Allah lebih terbuka nanti. Gitu pentingnya ini ya, sekolahkan anak di TK, di PAUD gitu ya. Bu, kalau saya boleh tanya, ini sebenarnya kan ada, coba konsep ini silahkan nanti diluruskan begitu kan, banyak yang memahami bahwa PAUD itu sebelum TK, tapi saya juga mendengar bahwa sebenarnya TK, KB, TPA itu adalah lingkup pendidikan anak usia dini. Itu yang betul bagaimana Bunda? Kalau namanya disingkat namanya PAUD gitu ya. PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Kalau namanya pendidikan anak usia dini berarti itu bisa dari nol. Dan itu memang ada undang-undang dari kementerian, lupa saya nomornya. Itu memang ada bahwa dijelaskan bahwa anak usia dini itu termasuk di situ, tetapi ada dibedakan namanya non formal dan formal. Kalau yang formal itu mulai usia 4 tahun yaitu di TK. Kalau non formal itu di kayak tempat Bunda Diah tadi dari mulai 0 PAUD. Tapi kalau KB sendiri yang tadi saya sampaikan itu dari mulai bisa 3 tahun. Yang KB kelompok bermain itu tergantung dengan lembaganya sendiri-sendiri. Dia mau ngambil, tapi sekarang enggak juga, banyak lembaga yang mengatasnamakan TK atau KB monggo itu dipersilahkan asal mempunyai perizinan juga. Tapi insya Allah lembaga-lembaga yang berdiri insya Allah sudah mempunyai perizinan. Baik, terima kasih banyak nih Bunda Dia. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait bagaimana TKIT Cahaya Al-Quran, mungkin ada yang ingin disampaikan, program unggulan atau apa, atau PPDB ini silahkan Bunda. Alhamdulillah kalau program unggulan di tempat kami juga tahfidz ya. Cara pengajaran untuk tahfidz anak di TK KB Cahaya Al-Quran itu memang per kelas, ada kelas KB, ada TKA, TKB, di mana guru masing-masing mengajarkan anak itu melalui per ayat. Per ayat nanti diulang sampai 5 kali. Kalau memang 5 kali itu sudah lancar ya sudah, berarti nanti dicoba nanti besok atau pas recalling terakhir itu diulang lagi apakah anak tadi sudah bisa ndak ayat yang kita sampaikan tadi gitu ya. Besoknya juga, jadi insya Allah yang di TK kami sudah untuk tahun ajaran 2022-2023 ini untuk hafalannya kita dari surat An-Naba. Alhamdulillah sudah jalan dan sudah hafal. Insya Allah itu sudah 80%. Sampai An-Naba, sampai An-Naziat baru sampai surat ke-40. Kalau An-Naba sampai 40 ya, kalau An-Naziat 46 ya, tapi baru 40. Tapi kalau dari surat Anasnya itu kan karena yang TKB yang dulu kita belum memulai dari An-Naba, tapi kan kita sudah mulai dari Anas ya, Al-Fatihah Anas itu sudah sampai di Al-Lail. Jadi ada semacam 2 program, kita bisa dari belakang An-Naba, bisa dari Anas. Karena ini programnya kita sudah balik, akhirnya kita ya mengikuti karena disamakan untuk semua di TK kita MTA. Baik. Bunda, mungkin ada yang ingin disampaikan juga, ini wilayah-wilayah mana saja yang bisa mendaftarkan putra-putrinya di TKIT Cahaya Al-Quran, juga mungkin terkait PPDB ini silahkan disampaikan. Mari ayah bunda yang ada di sekitar Boyolali Kota, di Mojosongo ataupun di Muso,
bisa bergabung di sekolah kami TK IT Cahaya Al-Quran dari mulai usia 2,5 bisa nggih sampai 6 tahun, silahkan bergabung dengan kita. Alhamdulillah TK kita mengikuti program sekolah penggerak, di mana program itu mengikuti dari pemerintah nggih, menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, silakan Ayah Bunda yang berada di wilayah yang sudah disebutkan tadi ya oleh Bunda Titi. Silakan untuk mendaftarkan putra-putrinya di TK IT Cahaya Al-Quran Boyolali. Begini ini ke Bunda Diah ya. Apa Bunda ini mungkin bisa disampaikan, ada yang belum disampaikan terkait KB Ar-Royan sendiri, nanti juga silahkan untuk disampaikan PPDB Bunda, silahkan. Di Ar-Royan intinya anak-anak itu bahagia. Jadi kalau pagi itu anak-anak hafalannya itu pakai mikrofon kayak gitu loh. Jadi kan kalau sekarang itu biasanya nanti kan dredeg ya. Kalau kita kan pakai mikrofon. Jadi dari kecil kita biasakan kalau tahfidz itu memang kan selalu murotalnya itu kan disetel gitu. Tapi nanti untuk cek apakah anak itu sudah sampai mana, ternyata itu cepat banget. Oh gitu. Jadi terpacu mau dari ya, yang usia 2 tahun itu mereka sudah berusaha walaupun spellingnya belum gitu. Tapi ternyata sudah nyantol seperti itu. Ya nanti monggo Ayah Bunda segera gabung ya yang di Banyudono sekitar Sawit Teras Mojosongo itu mari sejak dini anak-anak untuk mengikuti kegiatan di KB Ar-Royan. Insya Allah nanti akhlaknya, hafalannya terjaga, dan juga nanti kita juga ada program Bimba semacam itu. Jadi anak itu jadi pembelajar mandiri. Kita nggak perlu ngoyak-ngoyak nanti kalau ketika anak itu sudah SD, ayo ndang sinau dek, ayo ndang sinau seperti itu. Jadi anak-anak itu justru yang ngejar. Ayo toh belajar Bu gitu seperti itu. Bagaimana programnya itu Bunda Bimba? Kita bekerja sama dengan Bimba. Bimba itu bimbingan minat baca dan belajar. Yang AYU-EO itu? Iya. Jadi kan anak usia dini itu nggak boleh ini ya, nggak boleh diajari untuk baca tulisnya ya. Jadi kita yang gimana caranya anak itu dimotivasi biar mereka senang belajar seperti itu. Oh baik. Untuk PPDB sendiri persyaratannya apa saja? Persyaratannya hanya ini ya, seperti umum kakak, fotokopi kakak, akte, lahir, foto, sama foto 3x4. Sama nggih untuk. Tapi sebelum diterima itu kan juga nanti ada sesi wawancara untuk menyamakan visi dan misi. Betul. Anak ini nanti kan kalau di rumah itu putra panjenengan sedoyo. Kalau kita itu sebagai istilahnya ngomong juga nggih. Jadi orang tua sibuk bekerja, kita yang ngomong anak-anak. Jadi biar sama visi misinya biar bisa tercapai. Jadi kita harus duduk bersama dulu seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Diah dan juga Bunda Titi. Ini kami ingatkan kembali kepada pemirsa, ini silahkan untuk mendaftarkan putra-putrinya di KB Ar-Royan MTS Sawit dan juga di TK IT Cahaya Al-Quran Boyolali. Insya Allah diajarkan berbagai banyak ilmu, juga agama dan sebagainya begitu ya. Baik Bunda Diah dan juga Bunda Titi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sehat selalu. Amin. Semangat selalu Bunda. Amin. Maju terus ini KB Ar-Royan dan juga TK IT Cahaya Al-Quran Bunda. Sekolah penggerak ini juga nanti KB Ar-Royan bisa juga maju. Baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program edukasi hari ini. Saya Sekar Pangengesti mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.